sayap angin. Sebongkah niat suci ia gotong demi keselamatan umat dari ganasnya pagebluk yang sedang melumat nagari Blambangan. Rahayu, para pemirsa Raket Prasaja TV channel yang kami hormati, kita berjumpa kembali dalam salah satu kegiatan Yayasan Raket Prasaja, sebuah lembaga pengkajian, pelestarian dan pengembangan budaya Nusantara. Kita mulai hari Jumat kemarin melakukan roadshow ke daerah Banyuwangi, mulai dari Kalibaru di lereng Gunung Raung. Setelah itu kita ke Alas Purwo, kita melakukan ritual di situs Kawitan dan di situs Candi Purwo. Nah, pagi ini, saat ini kita di daerah Yosomulyo. Kemarin kita menyaksikan pagelaran besar yang diprakarsai dan dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Banyuwangi, yaitu adanya Festival Gandrung Sewu. Nah, di dalam perhelatan tersebut ini ada sesuatu yang cukup menarik kalau kita lihat dari sisi budaya, yaitu adanya nuansa sholawatan Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, sholawatan Nabi Muhammad, dan di situ ada teatrikal tentang tokoh agama Islam di tanah Jawa, yaitu Maulana Ishaq. Dan di situ nampak sekali ada sebuah penggiringan cerita, penggiringan mindset tentang ketokohan Maulana Ishaq tersebut. Nah, saat ini kita akan ngobrol-ngobrol dengan anggota masyarakat rakyat Kabupaten Banyuwangi. Bagaimana tanggapan rakyat Banyuwangi dengan adanya kegiatan tersebut. Saat ini kita di daerah Yosomulyo. Nah, kita di samping saya, di kanan saya adalah Pak Heri Purwanto, sebelah kiri saya adalah Pak Sigit Sentiko, dan kalau yang sebelah kiri itu adalah Mas Hadi, anggota kita dari Malang. Rombongan kita melakukan perjalanan. Kita akan mulai ke yang tua dulu ini, Pak Heri Purwanto ini. Kemarin kalau kita cermati, kegiatan Festival Gandrung ini kan sudah berkali-kali dilaksanakan. Kalau tahun-tahun sebelumnya ini Gandrung ditampilkan begitu sakral, ya, begitu sakral, ya. Tetapi
kemarin ya, kalau tahun-tahun yang lalu begitu sakral karena memang tarian gandrung sendiri adalah sebuah tarian sakral. Ini info yang kita terima. Tapi kok yang tahun ini ditampilkan itu kesakralannya seperti apa istilahnya terkikis ya dengan adanya sholawat Nabi. Nah, ini kita akan minta tanggapan dari yang tua dulu, Pak Heri Purwanto. Rahayu Pak Heri Purwanto. Ini kalau menurut Pak Heri Purwanto tentang tari gandrung sendiri itu bagaimana? Apakah benar info yang kami terima kalau tari gandrung ini merupakan tari sakral dari budaya Blambangan atau budaya Banyuwangi? Silakan Pak Heri. Salam Rahayu. Rahayu. Kalau menurut pengertian warga mungkin semuanya di Banyuwangi itu beraneka ragam. Nggih. Berarti majemuk. Nggih. Nah, di sini yang kami maksud sakral itu adalah merupakan tinggalan daripada nenek moyang kita. Nggih. Ini terutama kalau dulu diawali dari penari laki. Nggih. Oh, dulu gandrung tuh laki ya Pak Heri? Ya laki. Nggih. Itu untuk menari berdasarkan dengan doa-doa. Nggih. Entah berbentuk sajen. Nggih, ada sajennya. Ya. Nggih. Ya. Dan juga kalau karena saya ini ya orang Jawa, Nggih. bagaimanapun itu merupakan peninggalan daripada budaya Banyuwangi. Ini kalau saya melihat zaman masa dulu adalah untuk pengusiran penjajahan Belanda kalau pengertian saya. Ini merupakan membuat keyakinan yaitu naluri atau budaya dari Banyuwangi asli. Jadi tari gandrung itu merupakan tari sakral ya Pak Heri ya, sehingga di situ untuk tari gandrung sendiri harus ada ubur ampenya, ada sajen. Ini kan merupakan tari sakral yang sangat mistis tentunya ya. Terus ada doanya itu pakai doa bahasa Osing, bahasa Jawa atau bahasa Jawa kuno, ataukah doanya itu ada doa dari bahasa Islam itu apa? Dari agama Islam bahasanya itu. Kalau saya lebih condong ke doa yang kesakralan itu. Ya, jadi doanya gandrung sendiri itu peninggalan budaya Banyuwangi ataukah peninggalan budaya Islam yang ada di Banyuwangi? Kalau saya mengamati ya peninggalan leluhur, Mas. Budaya peninggalan leluhur Banyuwangi. Ini ya saya lebih condong ke sakralan aja itu. Harus sakral ya. Ya, sakral itu. Terima kasih Pak Heri. Nah, sekarang kita minta pendapatnya Mas Sigit Sentiko ini gimana tentang Rahayu. Rahayu. Nah, kalau menurut saya begini, yang saya inginkan gandrung sewu ini kan, ini harus sesuai dengan nilai-nilai aslinya. Yang katanya kesakralan itu masih dijaga. Terus berupa yang aslinya dari sesajennya, doa-doanya, sehingga nilai-nilai budaya kita itu masih kental, masih asli, bukan terkontaminasi dengan kepentingan yang merusak budaya suatu, misal dengan masuknya agama, terus di situ sampai tokoh-tokoh agama sehingga sejarah itu akan diburamkan, terus kemudian ada penyesatan sejarah, penyesatan sejarah di situ. Dan kemudian nilai-nilai aslinya itu selalu digerogoti oleh politik agama, politik identitas agama, tadi. Saya kira seperti itu. Karena jelas sekali yang seperti itu nyolok, bukan saja terjadi di Gandrung Sewu ya, tetapi di festival yang lain ya, di pentas-pentas tarian itu ya selalu diawali dengan sesuatu yang ini khususnya di Banyuwangi, sesuatu yang seharusnya tidak
terkontaminasi oleh kebudayaan maupun doktrin dari agama asing. Itu yang saya sesalkan. Karena di situ jelas tujuannya memang nilai-nilai asli kita ini sedang dirusak. Sehingga kita nanti lupa pada jati diri kita sendiri. Ya, kita akhirnya selalu punya disetting untuk punya pikiran bahwa leluhur kita itu leluhur yang tidak baik, yang mungkin yang animisme dan lain sebagainya, pokoknya yang kuno. Terus kemudian disetting sesuatu yang lain yang berasal dari asing, ditokohkan di Indonesia ini melalui tokoh-tokoh yang sudah mereka skenario, sehingga seolah-olah kita itu tidak punya nilai-nilai budaya sendiri, tidak punya nilai-nilai yang baik. Akhirnya generasi kita lah nanti yang akibatnya nggak cinta budaya kita sendiri. Kalau menurut Mas Sigit, apakah Mas Sigit menangkap kemarin itu dengan dimunculkannya tokoh Maulana Ishak dalam teatrikal Festival Gandrung Sewu, ini apakah ada sebuah muatan politis untuk memunculkan tokoh agama, sehingga masyarakat digiring untuk memuja, mengagung-agungkan tokoh tersebut dan melupakan tokoh-tokoh lokal? Karena di Banyuwangi kan juga banyak tokoh lokal. Ada Minak Jinggo, ada Wuru Bismo, ada Prabu Tawang Alun, dan tokoh-tokoh lain. Tapi kemarin itu kan ada teatrikal yang endingnya itu kan istilahnya mengunggulkan terhadap ini loh tokoh hebat Maulana Ishak. Apa seperti itu menurut Mas Sigit Sentiko? Saya kira memang tujuannya seperti itu. Sehingga siapapun yang sudah berbuat banyak pada Banyuwangi, pada Belambangan atau Banyuwangi, termasuk tokoh-tokohnya yang awalnya sudah memberi warna-warna, berbagai warna di Banyuwangi itu mau dikaburkan dengan nilai-nilai yang palsu. Artinya seolah-olah moyang kita itu atau orang tua kita yang dulu itu nggak punya peradaban, nggak punya tokoh lain gitu ya. Tidak punya tokoh lain karena disetting dengan masuknya tokoh-tokoh agama itu. Itu sebetulnya kan itu sudah orang asing yang dimasukkan dan harus didoktrinkan untuk diakui bahwa itu moyang kita, bahwa itu yang memberi warna pada kehidupan kita, sehingga kita pada akhirnya itu tidak bisa menikmati kemurnian nilai-nilai luhur yang ada di Banyuwangi ini. Benar-benar itu tujuannya untuk merusak, saya kira seperti itu. Untuk mengkaburkan, merusak tadi ya Mas Sigit untuk mengaburkan sejarah dan untuk agar yang tokoh-tokoh lain kabur, hilang. Yang di Banyuwangi yang benar-benar berjuang untuk memberi warna Banyuwangi ini sudah dilupakan. Katakanlah biar durhaka lah. Terima kasih Mas Sigit. Nah, para pemirsa yang saya hormati, barangkali para pemirsa juga udah bisa melihat sendiri ya bagaimana Banyuwangi ataupun Indonesia. Kalau kita lihat di data, tentunya Banyuwangi ini kan tidak 100% Islam. Seperti tadi yang dikatakan Pak Heri Purwanto, Banyuwangi ini kan majemuk. Nah, tetapi di Festival Gandrung Sewu kemarin, ini tidak dimunculkannya sholawat Nabi. Ini kan jelas-jelas beridentitas Islam. Terus di situ mencoba mengangkat tokoh Maulana Ishak. Tentunya kalau memang majemuk, tentunya yang diangkat kan jangan cuma satu tokoh Maulana Ishak. Kenapa juga tidak mengangkat tokoh-tokoh yang lain yang mewarnai ini kalau dalam teatrikalnya tersebut? Atau kalau mau memunculkan nuansa agama, kenapa cuma Islam saja dengan identitas sholawat Nabi? Kenapa tidak dimunculkan juga umpamanya nuansa-nuansa Hindu ya? Padahal saya lihat di Banyuwangi ini kan Hindu juga banyak ya.
juga ada agama lain, Buddha. Seperti kami tadi malam itu kan nginep di daerah Purwasri. Saya lihat di sana juga ada Gua Maria ya, di sana berarti nuansa Katolik ya. Betul. Terus ada banyak pura ya, sampai di Alas Pura tuh banyak pura. Terus kami juga melihat ada wihara ya. Lah kalau memang banyak alasan panitia panitia Festival Gandrung Sewu itu untuk memunculkan Banyuwangi itu masyarakat agamis gitu. Kenapa yang dimunculkan cuma satu warna, agama Islam saja? Kenapa agama ini tidak dimunculkan gitu? Nah, ini kalau tanggapan Pak Heri sama Mas Sigit bagaimana selaku masyarakat Banyuwangi ini? Mas Sigit dulu atau Pak Heri dulu? Mau gimana tanggapannya? Mas Sigit dulu, monggo silakan. Sekalian yang pegang mic. Kalau soal dimunculkan seperti tokoh-tokoh agama dengan dinuansakan seolah-olah mereka yang berjuang. Ya. Seharusnya kalau kita berbicara dengan jelas ya, intinya budaya Banyuwangi itu tidak ada keterkaitannya dengan agama manapun. Itu kan nilai-nilai luhur yang terjadi di Banyuwangi. Betul. Itu nilai-nilai yang sudah diperjuangkan oleh moyang-moyang kita. Betul. Kalau kita sampai agama dibawa-bawa ke sana, kemudian tokoh-tokoh dibawa ke sana, itu sudah dibelokkan, dikaburkan. Seolah-olah yang memberi sesuatu yang baik pada Banyuwangi, budaya yang luhur ini yang seharusnya dinikmati orang Banyuwangi dan bisa menambah artinya fenomena nilai-nilai tertentu yang bisa dikagumi dunia bahkan itu akan hilang. Karena sudah jelas ini kalau sudah arahnya dimasukkan tokoh-tokoh agama yang berasal dari asing, inilah yang sebetulnya kita itu sudah merusak budaya kita sendiri seharusnya. Ini panitia ini sebetulnya harus bertanggung jawab, baik secara moral, terutama secara moral, karena situasinya sekarang itu sudah masyarakatnya agamis. Jadi kalau toh nanti ada waktu, kita akan tetap mendatangi panitia untuk menjelaskan kenapa minta penjelasan minta penjelasan. Kalau panitia ingin menampilkan masyarakat Banyuwangi juga agamis ya. Oke lah, tapi kenapa cuma satu agama yang dimunculkan gitu ya? Di situ tidak ada warna agama yang lain gitu. Iya, kenapa kalau memang agama dimunculkan itu kan sudah menyangkut hidup masyarakat Banyuwangi. Ya semua agama harus dimunculkan seharusnya. Padahal itu kalau bila dimunculkan semua itu tetap tidak benar karena tidak ada keterkaitannya dengan nilai budaya kita. Nilai-nilai budaya leluhur Banyuwangi sendiri gitu loh. Nah itu yang saya sangat sayangkan. Apalagi yang lain sudah tidak dihargai, terus kemudian keragaman seolah-olah nggak ada. Harus ke agama tertentu yang didoktrin seperti kemauan mereka, supaya kita berkiblat ke bangsa asing. Ya kita nanti diperpanjang mau menjadi budak sampai kapan? Betul. Penjajahan psikis fundamentalis inilah yang paling saya tidak suka. Itu harus kita hentikan. Kita sebagai generasi muda, ya penerus bangsa, harus selalu berjuang mengembalikan nilai-nilai luhur bangsa kita. Harus itu kewajiban kita. Terima kasih Mas Sigit. Jadi kalau menurut Mas Sigit tadi Gandrung Sewu merupakan tarian sakral peninggalan budaya leluhur Blambang atau Banyuwangi itu tidak terkait dengan agama apapun. Sehingga selayaknya dan seharusnya itu tidak dicampuri dengan kepentingan politik agama. Nah, tetapi kalau panitia memaksakan diri karena ingin menampilkan kalau masyarakat Banyuwangi itu juga masyarakat agamis, tentunya tetap harus majemuk, harus Bhinneka Tunggal Ika. Kenapa yang dimunculkan cuman satu agama? Kenapa agama lain tidak dimunculkan? Nah, padahal Banyuwangi ini majemuk. Ini tanggapan dari Mas Sigit Sentiko. Nah, sekarang kalau tanggapannya Pak Heri Purwanto bagaimana ini selaku masyarakat Banyuwangi ini? Silakan Pak Heri Purwanto. Salam Rahayu. Rahayu. Ini kalau menurut wawasan saya,
saya tidak bisa diintervensi dari pihak manapun secara pribadi saya. Ini karena Banyuwangi ini saya katakan tadi masyarakatnya ya Pak. Ini merupakan majemuk. Ini semua lini kalau untuk memersatukan budaya untuk Banyuwangi. Ya tolong budaya ya budaya. Ya itu maksud saya. Jadi saya lebih condong adalah nilai luhur dari budaya bangsa kita itu ya kalau dikatakan ya Indonesia lah. Ini kita ini berusaha payah untuk memerdekakan negara kita. Beraneka ragam dulu ikut semuanya memperjuangkan. Satu tujuan tidak kemerdekaan. Satu agama saja yang berjuang. Melestarikan dari nilai-nilai leluhur. Ya saya mohon dengan hormat dan sangat-sangat dengan hormat. Monggo toh kita jangan satu porsi. Ini tujuan kita adalah Bhinneka Tunggal Ika, rasa toleransi sama. Ini yang kami maksud. Ya hargailah budaya luhur kita yang dulu tetap kita junjung. Jangan hanya satu versi saja. Ini akan membuat bagi saya nanti akan sedikit-sedikit terkikis ini. Ya tolonglah, lama-lama ini budaya kita hilang. Maksud saya itu. Mari kita junjung nilai-nilai leluhur. Itulah aja. Terima kasih Pak Heri Purwanto. Nah, para pemirsa yang kami hormati, ketika kita bicara tentang tari, tentang koreografer tari, kita bicara tentang seni. Kita bicara tentang seni. Dari salah satu pengamat koreografer tentang tari, kemarin perhelatan Akbar Festival Gandrung Sewu ini pun dari sisi nilai-nilai seni pun juga ada yang salah. Tema besarnya itu kan Festival Gandrung Sewu, Banyuwangi Reborn. Temanya aja Gandrung Sewu. Tetapi kemarin yang ditampilkan seolah-olah tari Gandrung Sewu itu dipinggirkan. Satu, kehilangan kesakralannya. Kedua, hilang dan tidak lagi bermakna dengan temanya. Karena tari Gandrung Sewu dipinggirkan hanya menjadi semacam background. Yang akhirnya yang diutamakan ini adalah teatrikal tentang cerita Putri Sekar Dadu dan Maulana Ishak. Ini dari sisi seni pun juga ini catatannya kurang bagus gitu loh. Kalau temanya Gandrung Sewu tentunya seharusnya yang menjadi tema utama, fokus kegiatan kan ya Gandrung Sewu, bukan teatrikalnya. Kemarin malah Gandrung Sewu itu kehilangan dua nilai. Satu, nilai kesakralannya hilang. Dua, nilai dari tema utama menjadi background. Nah, ini kalau kita bicara seni. Jadi para pemirsa Rakyat Prasojo TV channel yang kami hormati, kami tidak ingin menyerang atau kita benci ke agama, tidak. Tapi kita mengkritisi tentang ini loh, Gandrung Sewu ini tradisi warisan leluhur kita. Tidak ada kaitannya dengan agama apapun. Tapi kenapa ini katanya mau melestarikan budaya leluhur, tapi kan malah ini malah menjatuhkan, melukai gitu loh. Karena kesakralannya hilang, ya. Terus istilahnya tidak terdominasi ya, dengan teatrikalnya gitu loh. Ya. Ini ini kalau menurut Mas Sigit Santiko maupun Pak Heri Purwanto selaku masyarakat Banyuwangi, bagaimana nih dengan fenomena seperti ini yang kita lihat kemarin ini? Ini Mas Sigit dulu atau Pak Heri ini? Pak Heri dulu. Monggo. Pak Sigit dulu, monggo silakan Mas Sigit. Ya. Ya, kalau melihat yang kemarin dikatakan teatrikal, yang sudah itu merupakan setting sebetulnya. Karena apa yang disuguhkan di situ itu sudah bukan kemurniannya. Artinya ini benar-benar menghilangkan sejarah tokoh-tokohnya dan sejarah
menghilangkan kemurnian budayanya, seperti itu saya kira. Karena ini tidak bisa dibiarkan. Yang jelas selanjutnya harus ditampilkan sesuai dengan nilai-nilai aslinya. Karena jangan sampai masyarakat Banyuwangi ini, terutama generasi kita selanjutnya, itu menerima pemahaman yang sudah skenario untuk merusak budaya, untuk melupakan orang-orang yang sudah memberikan sesuatu yang terbaik moyang kita. Itu jangan sampai terjadi seperti itu. Jadi kita tetap menjadi bangsa yang berprinsip kuat, punya jati diri dan berpikiran cerah. Itu harapan saya seperti itu. Terima kasih Mas Sigit. Pak Herinya Purwanto, bagaimana nih tanggapan Pak Heri Purwanto? Salam Rahayu. Rahayu nih. Saya ini masyarakat Banyuwangi. Sangat-sangat cinta budaya. Nah Pak, saya dulu mendirikan suatu kebudayaan. Ini juga karena itu juga diisi sudah nuansa-nuansa bagi saya kurang pas. Akhirnya saya lebih baik diam sementara. Dan juga saya mohon sebagai warga masyarakat Banyuwangi, ayolah kita tunjukkan jati diri seorang Banyuwangi tulen asli. Nah, bagaimanapun ini sudah dikenal ya di luar ya, maksudnya beraneka ragam di mancanegara sesuai dengan budaya leluhur kita. Ini saya mohon dengan hormat sebagai Bapak Panitia dan yang lain yang terkait, mohon budaya Banyuwangi tunjukkan jati diri Banyuwangi. Jangan diembel-embeli dengan budaya-budaya lain. Kami mengharapkan dengan sepenuhnya budaya Banyuwangi, jati diri Banyuwangi. Ini saya maksudkan seperti itu. Kesakralan harus kita tampilkan. Semuanya, segalanya yang peninggalan leluhur dari nenek moyang kita itu jangan sampai ditinggalkan. Ini merupakan sejarah historis bagi masyarakat Banyuwangi. Ini saya rasa orang Banyuwangi sebagian ya ada pro dan kontra, ini pasti logis. Tapi saya mengharap tunjukkanlah Bhinneka Tunggal Ika, budaya bangsa kita yaitu Nusantara, sesuai dengan fenomena hati nurani bangsa, yaitu warga masyarakat Banyuwangi. Terima kasih Pak Heri Purwanto. Nah para pemirsa yang kami hormati, barangkali pemirsa juga bertanya-tanya, kenapa kok Rakyat Prasaja TV mewawancarai masyarakat umum, masyarakat biasa? Kenapa tidak mewawancarai salah satu panitia dari Festival Gandrung Sewu tersebut? Sebenarnya kita sudah berupaya berkali-kali menghubungi salah satu panitia Festival Gandrung Sewu tersebut, yaitu Mas Aryawan, tetapi beliau karena kesibukannya ini beliau belum berkenan untuk kita wawancarai. Mulai tadi malam sudah kita hubungi, terus saya juga sempat tanyakan kenapa kok ada sholawat Nabi, terus ada pengiringan pada tokoh Maulana Iska, ya. Kenapa tidak dimunculkan dengan warna-warna yang lain, ya. Sudah kita tanyakan di WA, tapi beliaunya karena kesibukan belum bisa. Jadi bukan kita tidak profesional kok, yang diwawancari cuman masyarakat biasa kok, bukan panitianya. Kita sudah menghubungi, tetapi panitia yang belum bersedia, cuman memberikan alasan, kata ini kan temanya Banyuwangi Reborn, Pak, dan setiap kegiatan Festival Gandrung Sewu itu memiliki tema masing-masing. Nah ini di WA saya perpanjang karena nggak enak ngobrol di WA, ngetiknya juga kelamaan. Belumnya saya ingin mewawancarai, tapi belumnya belum bersedia, ya, karena kesibukan.
Nah, ini Mas Hadi dari tema tentang Gandrung Sewu dan degradasi kesakralan budaya ya tema kita. Para pemirsa yang saya hormati, nampaknya memang di mana-mana ya, saat ini seperti ada politik identitas. Walaupun masyarakat ya, ini saya terwakili saat ini yang kita wawancara adalah Mas Sigit Sentiko maupun Pak Heri Purwanto, ini sebenarnya menginginkan tidak seperti itu. Jangan hilangkan, jangan hapus, jangan dikikis nilai-nilai luhur, nilai-nilai asli kesakralan budaya peninggalan leluhur. Tapi di sisi lain kalau memang panitianya ingin juga memunculkan, karena masyarakat kita itu kan masyarakat agamis gitu ya. Nah, tentunya kenapa cuma satu warna saja yang dimunculkan? Terus kalau temanya Banyuwangi Ribbon, kenapa tidak seperti Festival Gandrung Sewu yang tahun-tahun sebelumnya, yang begitu sakral, yang begitu murni, mengangkat nilai-nilai luhur budaya Banyuwangi, yang tidak terkontaminasi dan terdominasi oleh warna agama apapun. Tentunya ini menjadi introspeksi perenungan kita semua, bangsa Indonesia, khususnya masyarakat Banyuwangi. Karena kalau ini dibiarkan bagi generasi muda, anak-anak kecil, nantinya akan tergiring mindset, oh budaya kita dulu, ini kalau nggak ada kedatangan bangsa Arab, kita ini tidak beradab. Kita ini tidak punya peradaban, kan begitu. Oh ternyata tokoh-tokoh yang hebat ini adalah tokoh-tokoh yang dari sana. Leluhur kita nggak punya orang hebat. Ini akan tergiring seperti itu. Inilah yang dinamakan politik penjajahan, penghancuran budaya. Jadi generasi muda itu diputus, hubungannya diputus, kekagumannya terhadap leluhurnya sendiri, digiring supaya mengagumi, memuja tokoh impor. Ini yang menjadikan kita prihatin. Mudah-mudahan apa yang ditampilkan oleh Rakyat Prasojo TV mampu menyadarkan kita semua. Sekali lagi, kami tidak membenci agama apapun. Kita tidak memusuhi agama apapun. Tetapi tentunya sebagai tamu, hormatilah kami sebagai tuan rumah. Jangan hancurkan kami, jangan musuhi kami, dan jangan tindas kami. Nah ini sebelum kami tutup tentang tema Gandrung Sewu dan degradasi kesakralan budaya, ini barangkali ya mau ada yang disampaikan sebagai penutup ini, Pak Heri Purwanto atau Mas Sigit ini. Yang muda dulu. Ini untuk penutup apa yang ingin disampaikan ke para pemirsa ini, Mas Sigit Sentiko. Jadi harapan saya begini. Untuk ke depan jika menampilkan festival budaya, kontes budaya, seni budaya, itu harus kita perhatikan bahwa seperti terumpama Gandrung Sewu itu berasal dari Banyuwangi asli dan benar karya moyang kita untuk mewarnai kehidupan Banyuwangi yang begitu seni budayanya itu sudah luar biasa, katakanlah begitu. Jadi hal-hal yang merusak nilai-nilai tersebut itu jangan sampai terulangi lagi, karena itu merupakan setting untuk merusak dari jasa-jasa siapa yang berjuang, dan mungkin nilai-nilai keamurniannya itu dirusak semua. Jadi harapan kita Banyuwangi harus menampilkan budaya yang benar-benar bisa membawa generasi muda kita itu cinta terhadap nilai-nilai luhur dan masih
masih taat, masih menghargai karya leluhur kita sendiri. Jangan sampai mereka yang sudah memberi warna Banyuwangi kita lupakan, jangan sampai seperti itu. Mungkin begitu. Terima kasih Mas Sigit. Nah, para pemirsa yang saya hormati, kemarin dalam Festival Gandrung Sewu terdominasi oleh teatrikal cerita Putri Sekar Dadu dan Maulana Ishak. Barangkali para pemirsa juga sebenarnya bertanya-tanya, kok ini siapa sih sebenarnya Putri Sekar Dadu ini? Siapa sih Maulana Ishak? Kalau kita kupas sekilas, Putri Sekar Dadu ini adalah putri dari Adipati Blambangan. Putri Sekar Dadu ini dalam satu versi diceritakan punya penyakit gatal sampai boroen, sehingga punya gelar lain namanya Roro Amis. Semua orang tidak mampu menyembuhkan dan disembuhkan oleh Maulana Ishak. Akhirnya diperistri. Ini ada versi demikian. Ada lagi versi lain, bahwasannya Maulana Ishak ini datang ke sini mau menyebarkan agama Islam. Di situ ada ada hubungan gelap dengan Putri Sekar Dadu. Hubungan gelap yang tidak direstui oleh bapaknya, Adipati Blambangan. Sehingga akhirnya sesuatu hubungan gelap menjadi aib. Sehingga digambarkan Roro Amis. Amis itu kan sesuatu yang sesuatu yang menjijikkan atau bagaimana, karena itu aib. Sehingga akhirnya anak yang dilahirkan dari Putri Sekar Dadu tadi, dan waktu itu Maulana Ishak sudah pergi dari Blambangan, ini ditaruh di Gendogo, dilarung ke laut sampai ditemukan oleh para saudagar-saudagar muslim yang lain, dibawa ke Gresik, diambil anak angkat oleh janda Gresik dan diberi nama Raden Paku. Ini sekilas tentang cerita Putri Sekar Dadu dan Maulana Ishak. Nah, dari kedua versi tadi ya kita semua belum tahu mana yang benar mana yang salah, karena namanya saja ini kejadian sekian ratus tahun yang lalu, kita semua belum lahir. Sehingga dari dua versi itu kita baca semua, mana yang benar mana yang salah ya kita baca semua. Nah ini sebelum kita tutup tentang ini, Gandrung Sewu terdominasi atau kehilangan kesakralannya oleh teatrikal Putri Sekar Dadu dan Maulana Ishak. Nah ini bagaimana kalau menurut Pak Heri Purwanto ini tentang kalau tadi Mas Sigit kan mencermati tentang perhelatannya, seninya. Ya, kalau bisa harus murni, ya, karena budaya luhur itu tidak ada kaitannya dengan agama apapun. Nah ini tentang teatrikalnya, tentang Putri Sekar Dadu dan Maulana Ishak, ini bagaimana Pak Heri Purwanto? Salam rahayu bagi warga Banyuwangi yang ada di bumi Nusantara, baik itu di luar maupun yang ada di sini. Ini saya mohon mengharap dan sangat bagi warga Banyuwangi kalau mengerti arti makna dari Banyuwangi. Tadi ini disinggung juga dari kami Mas Sigit. Ini saya mengharapkan yang dimana saja warga Banyuwangi berada di mana saja, tolong ini perlu dihayati, maksud kami dihayati, dimengerti, dipelajari apa sih arti dari Gandrung Sewu yang sebenarnya. Jangan sampai kita tinggalkan budaya-budaya, nilai leluhur dari nenek moyangnya yang dulu. Ini adalah akan terjadi pengikisan, yaitu suatu budaya. Ya, saya mengharapkan ini kalau mau mengadakan sesuatu di Banyuwangi, tolong Banyuwangi dipelajari dulu,
diamati, semua warga ditanyai, yang tua-tua bagaimana sih sejarahnya. Jangan ambil sampel langsung kita pukul dengan cara punya tendensi pengertian sendiri atau pribadi. Saya mengharapkan budaya ya budaya. Ini sangat sekali. Saya mengharapkan Bapak sebagai penegak budaya, tolong ini diperhatikan, jangan asal pukul. Maksud kami jangan asal ambil sampel. Ini kami kurang pas bagi kami, tapi tidak tahu mungkin warga dari Banyuwangi ada yang pro dan kontra. Saya yakin ini suatu pembelajaran bagi warga Banyuwangi yang setia dan cinta pada leluhur budaya, yaitu Banyuwangi. Kenapa? Banyuwangi punya maskot tersendiri, gandrung. Tolong ini diperhatikan, jangan ditambah-tambahi, dikurang-kurangi. Tolong dibentuk yang asli dan yang sebenar-benarnya. Jangan tinggalkan kesakralan dari nenek moyang kita, leluhur kita yang dulu. Terima kasih Pak Heri Purwanto. Nah, para pemirsa yang kami hormati, demikian tadi kita ngobrol-ngobrol bersama dua anggota masyarakat Kabupaten Banyuwangi. Barangkali ini mewakili sekian ribu masyarakat Banyuwangi yang menginginkan kemurnian budaya, kesakralan Gandrung Sewu. Saya yakin sebuah fenomena itu pasti ada pro kontra. Saya yakin yang pro, terutama yang agamis, ya tentu setuju dengan festival kemarin yang terdominasi teatrikal Putri Sekar Dadu dan Maulana Iska, dan di sana ada sholawat Nabi. Yang pro pasti setuju, bahkan mendukung gitu loh. Tetapi saya yakin pasti ada juga masyarakat Banyuwangi yang tidak setuju, yang kepingin budaya itu tetap sakral, tetap murni, jangan ada kontaminasi kepentingan politik agama. Saya yakin ada gitu. Dan barangkali mudah-mudahan Pak Heri Purwanto dan Pak Sigit Sentiko ini mampu menyuarakan, mampu mewakili suara-suara masyarakat Banyuwangi yang tidak yang menginginkan supaya budaya itu tetap murni, tetap sakral, tidak terkontaminasi oleh politik agama manapun. Kalau ada sekiranya ada yang kurang, silahkan di komentar nantinya ya. Bagi para pemirsa Rakyat Prasojo TV, kita akhiri sampai di sini dulu kegiatan kita dengan tema Gandrung Sewu dan degradasi kesakralan budaya. Bila mana ada kata-kata kami yang kurang berkenan, etika kami yang tidak memadai, kami mohon maaf secukupnya. Terima kasih, sampai jumpa di kegiatan kami lainnya. Rahayu.